kalau pemerintah memang konsen, harusnya ada yang namanya stok di pemerintah, ada cadangan beras pemerintah. Masuklah di sini problem bansos. Persis itu. Nah, Oke. cadangan beras pemerintah kita ini rendah sekali, Mbak. Bansos itu kan namanya bansos El Nino ya. 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 Itu sebenarnya bansos krisis iklim gitu. Karena salah satu bentuk dari krisis iklim itu ada El Nino. Beberapa bulan terakhir dan sampai sekarang menjelang Ramadan, harga beras di pasaran itu masih terpantau naik. Nah, ini problemnya diduga ada bermacam-macam. Kali ini kita akan bahas ada apa di balik beras mahal, beras naik gitu ya harganya, dan apakah mungkin beras kembali seperti harga semula gitu ya, karena sekarang sudah terpantau sebetulnya sudah mulai turun tapi harganya masih terbilang tinggi. Nah, siang hari ini saya akan membahas bersama dengan dua kawan ICW. Ada Mas Iqbal Damanik dari Greenpeace Indonesia dan satu lagi Mas Nathan dari Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. Halo, selamat siang Mas Nathan dan Mas Iqbal. Siang, Mas. Takut salah nyebut. Takut salah nyebut. Oke. Nanta ya? Nanta, Mbak. Nanta. Lanjut. Enggak apa-apa. Masa belum apa-apa salah nyebut. Gimana Mas? Ya makanya diklarifikasi. Iya, oke. Mas Nanta ya. Mas Nanta. Oke, jadi hari ini kita akan bahas soal problem gitu ya, atau polemik beras yang terpantau harganya masih tinggi, sudah turun tapi ya masih tinggi gitu ya. Jadi kita pengen membedah lebih jauh sebetulnya ini ada apa. Kemarin sempat panas disebut-sebut terkait dengan bantuan sosial. Ya dari ekspresi Mas Nanta kayaknya bukan hanya itu gitu ya. Rasanya memang tidak sesimpel itu gitu ya. Jadi kita pengen lihat apakah ada problem yang jauh lebih kompleks dan mungkin juga penyelesaiannya kemudian ya tidak juga sederhana gitu. Penyelesaian yang jangka panjang itu kemudian seperti apa. Begitu. Nah, selamat datang di ini namanya podcast di atas meja. Kenapa di atas meja? Karena tidak ada yang dikorupsi di podcast ini. Oke. Mungkin ke siapa dulu ya? Kita cair aja. Mungkin bisa dimulai dari analisis teman-teman. Analisis. Iya, analisis pandangan lah ya, pandangan. Yeah. Sebetulnya kalau dari pengamatan Mas Nanta. Iya. Betul ya Mas Nanta. Betul, Mbak. Kali ini betul. Iya, kali ini betul. Semoga sampai akhir betul juga. Sebetulnya apa sih problem di balik beras mahal ini? Iya. Mungkin memang kalau kita ngomongin beras ini banyak yang tersinggung ya. Jadi semua orang tersinggung. Jangankan kawan-kawan yang di luar sana, istri saya sendiri di rumah mungkin, ini kenapa beras ini kan dampaknya macam-macam begitu ya. Nah, karena memang kalau sekarang kita lihat, jadi beras itu mahal karena memang stoknya nggak ada, gitu. Nah, mungkin nanti Mas Iqbal bisa eksplor, karena ini memang ada faktor juga, salah satu faktor. Nah, kalau bansos, salah satu faktor juga, nanti bisa saya jelaskan gimana. Tapi memang pertama stoknya nggak ada, Mas Iqbal. Stoknya nggak ada, terus kenapa nggak ada? Karena musim panen kali ini mundur. Betul, musim panennya nanti akan mundur. Yang harusnya di akhir Januari atau Februari awal itu sudah panen raya, sekarang akan April gitu. Nah, karena kemarin harusnya Desember sudah nanam, ternyata masih kering. Sedangkan mungkin infrastruktur juga belum mapan, sehingga irigasi sehingga petani belum bisa nanam begitu, Mbak. Jadi mundurnya agak lama. Lah mundurnya agak lama ini ekornya juga panjang begitu. Iya, betul. Iya kan. Nah, kalau kita memang kalau pemerintah memang konsen, harusnya ada yang namanya stok di pemerintah, ada cadangan beras pemerintah. Masuklah di sini problem bansos. Persis itu. Nah, cadangan beras pemerintah kita ini rendah sekali, Mbak. Per Februari kemarin itu hanya ada sekitar 1,4 juta ton. Itu rendah karena apa? Karena apakah memang produksi sebelumnya menurun gitu ya? Permintaannya makin tinggi, atau betul seperti yang banyak dibahas sebelumnya, ini karena ada bantuan beras 10 kg yang kemudian itu cukup menguras stok beras pemerintah. Betul. Yang pertama, kita sudah tahu semua bahwa
kita tidak bisa hanya mengandalkan produksi dalam negeri nih, karena udah defisit, ya kan? Produktivitas kita stagnan, terus kemudian luas panen kita semakin turun dari 2018 sampai 2023 gitu. Nah, cadangan beras kita hanya 1,4 juta ton. Itu aja yang ada di pemerintah itu hanya 0,8 sekarang. Yang 0,6 ini masih impor, masih dalam perjalanan. Semoga udah nyampe nih. Nggak tahu, karena itu sebetulnya sisa kuota impor dari 2023. Oke, yang tadi. itu belum sampai. Itu kami juga deg-degan juga. Kalau sampainya nanti ketika pas musim panen ya kacau juga nih kita nih. Iya, malah tambah rumit nih masalahnya. Betul. Nah sekarang stoknya sedikit, alokasinya yang keliru gitu. Ditambah permintaan lagi tinggi kan. Alokasi yang keliru itu maksudnya? Alokasi pertama, karena ada pemilu, itu banyak yang belanja beras juga untuk kebutuhan politik begitu ya. Yang kedua adalah alokasinya untuk bansos gitu. Kalau bansos itu kan menyasarnya kepada masyarakat gitu ya. Intervensinya berbeda gitu loh antara bansos dan operasi pasar gitu. Kalau operasi pasar pengennya menurunkan harga, tapi kalau bansos ya nggak seperti itu gitu. Alokasinya sudah keliru di situ, sehingga ya stoknya akan semakin sedikit. Kira-kira begitu Mbak, itu sekilas tadi. Jadi pertama memang produksinya kurang, stoknya nggak ada, stoknya nggak ada, cadangan beras pemerintah lagi sedikit, alokasinya kacau. Kita mau ngandalin dari luar, di luar sedang tidak mau mengekspor beras ke kita nih. India udah, enggak lah, kami mengutamakan rakyat kami dulu nih, berasnya buat makan rakyat kami dulu. Jangan. Tapi mereka tetap melakukan ekspor kan? Ada ekspor dari Thailand, kemudian dari Kamboja ya, dari Vietnam ya. Pakistan. Iya. Hanya saja kemudian Indonesia tidak menjadi pilihan tujuan ekspor mereka. Iya. Sekarang pilihannya adalah dulu kita milih impor karena harganya murah. Kita milih impor harganya murah. Sekarang karena India melarang impor, jadi mahal ya mereka. Jadi harga beras dunia juga mahal. Jadi ya percuma juga gitu. Mau impor juga jatuhnya lebih mahal. Kira-kira itu, Mbak. Oke, iya itu kan tadi kompleks ya. Dalam artian ternyata memang stoknya nggak ada, dan ketika ditelusuri lebih jauh stoknya nggak ada. Kenapa? Karena memang produksinya turun, trennya memang turun. Bahkan tidak hanya produksi ya. Kalau kita lihat luas panen kita itu semakin tahun kan semakin turun gitu. Tidak ada peningkatan. Ya jangankan peningkatan signifikan, peningkatan dalam angka yang kecil aja tuh nggak ada gitu. Jadi otomatis kemudian produksinya juga turun. Dan problem lain yang tadi juga disinggung adalah mungkin kaitannya juga soal iklim ya Mas ya, karena disebut ada musim paceklik lah ya, musim pergeseran musim. Gitu. Biasanya puncaknya musim panen itu Maret ya? Maret. Iya, biasanya akhir Februari atau ke Maret lah, awal Maret gitu. Iya, tapi sampai sekarang ini belum terjadi gitu. Nah, ini jadi salah satu problemnya juga terkait dengan iklim. Dari Mas Iqbal ada tambahan nggak? Ya. Atau ada analisis yang lain? Karena bansos itu kan namanya bansos El Nino ya. Ya, itu sebenarnya bansos krisis iklim gitu. Karena salah satu bentuk dari krisis iklim itu ada El Nino. Dia jadi El Nino itu secara bahasa ringkasnya krisis iklim atau bencana sebenarnya. Jadi ada cuaca ekstrim karena panas bumi yang berubah gitu ya di laut, sehingga menyebabkan panas ekstrim gitu. Dan itu tapi sayangnya krisis iklim diatasi pakai bansos El Nino kan. Salah satunya beras kan isinya ya. Klaimnya kan itu sebenarnya bansos. Nah, tapi kalau kita lihat dari krisis iklim ini, krisis iklim memang terbukti untuk membuat produktivitas beras itu menurun, terutama di wilayah-wilayah pesisir. Kita tahu tuh kalau paling besar sebenarnya produksi beras Indonesia kan itu di wilayah Pantura, Jakarta. Betul. Wilayah Pantura, Jakarta. Wilayah Pantura, Pulau Jawa. Nah, ketika krisis iklim, dia kan salah satu bentuk dari krisis iklim itu naiknya permukaan air laut. Nah, ketika permukaan air laut naik, salinitas itu tinggi, tingkat kegaraman ya, keasinan di air itu tinggi. Nah, hasil riset dari teman-teman IPB dan Prof. Edvian waktu itu membuktikan, Prof. Edvin itu membuktikan ketika salinitas tinggi di wilayah padi atau di persawahan, itu produktivitasnya akan semakin turun. Nah, jadi kita tahu kita dihadapkan
beras ini ya dihadapkan banyak persoalan sebenarnya. Salah satunya krisis iklim karena salinitasnya tinggi, El Nino karena dia terlalu panas, ekstrim, kering gitu ya, air tidak ada gitu. Tidak hujan gitu. Lalu kita tahu bahwa sawah sangat bergantung pada air atau semua lahan perkebunan sangat bergantung pada air gitu ya. Yang ketiga juga perubahan pola musim tanam dan musim panen di wilayah-wilayah pertanian gitu ya. Ini sangat besar sebenarnya. Lalu kemudian didorong juga sama proses alih fungsi lahan. Yap. Fungsi lahan. Alih fungsi lahan kita tuh secara statistik lahan pertanian kita tuh besar di Indonesia. Tapi kalau kita lihat data detailnya, terbesarnya itu adalah sawit. Jadi sawit itu sebenarnya masuk di dalam Dan pertanian juga ya Mas. Ada, ini maksudnya ada alih fungsi Secara definisi. lahan pertanian padi menjadi sawit kah atau? Ya, salah satunya. Jadi lahan pertanian gitu kan, oh besar kok lahan pertanian di Indonesia. Ini disebutin sama Jokowi loh di COP28 kemarin di Dubai. Jokowi kan jualan nih lahan pertanian kami subur, besar. Tapi kalau dilihat-lihat lahan pertanian yang disebut Jokowi itu sebenarnya termasuk di dalamnya sawit gitu. Mungkin Pak Jokowi lupa ya untuk menambahkan. Dia juga lupa karena soal apa pertanian apa nih? Iya, lupa juga bahwa sawit nggak bisa dimakan. Gitu. Bijinya yang bisa dimakan kan padi tuh. Ya. Kan bisa diminum Mas. Nah, Minyak goreng. ketika tata kelola atau pengungkit ekonomi kita anggap sawit, petani akan berpikir gitu, mana yang lebih menguntungkan, mana yang lebih gampang nyari pupuk untuk sawit daripada nyari pupuk untuk padi gitu. Jadi ketika dalam konteks ini petani akan mikir, ya udah saya ganti aja nih sekalian lahannya jadi dari sawah komoditas jadi lain lahan ya, sawah jadi sawit. padi gitu, dan salah satunya sawit paling besar bahkan sawit. Jadi hasil riset paling besar itu perubahan lahan untuk pertanian itu dua, salah satunya untuk perumahan ya, untuk perumahan, digusur perumahan, lalu kemudian diganti jadi kelapa sawit. Iya. Gitu. Di sosial media sebetulnya udah muncul tuh pembahasan ini salah satu dampak dari alih fungsi lahan. Tapi yang banyak dibahas adalah terkait dengan jadi rumah gitu. Yang tadinya sawah jadi rumah. Itu belum banyak yang bahas nih. Kalau ternyata ya komoditas lain dan salah satunya adalah sawit. Dan ketika sudah ditanam sawit susah ya untuk balik lagi kan, karena ya kan tanah segala macam. Pertama susah dan kemudian ya rugi gitu karena sawit itu dia Lebih bisa berproduksi 25 tahun. Padi kan 3 tahun gitu, dan sawit itu semacam tabungan dan membuat secure petani gitu, merasa aman gitu. Sedangkan untuk sawah deg-degan kan. Ya kalau dibeli tiba-tiba mereka panen impor datang. Gitu. Yang saya takutkan sebenarnya dalam naiknya harga beras ini, pemerintah punya justifikasi untuk dua hal yang menurut kita salah sebenarnya dari sisi kebijakan. Pertama untuk landasan untuk bilang impor. Nah, untuk itu kita butuh impor. Satu, ketika pemerintah atau pangan kita berbasis impor, mereka akan bilang nggak apa-apa, ini lahan dikonversi aja, dikonversi aja. Satu. Kedua, mereka akan menjustifikasi food estate bahwa kita butuh nih industrialisasi pangan nih. Paham kan, karena krisis iklim kita harus menindustrialisasi pangan. Ketika food estate terjadi, ini kan lucu ya Indonesia ya. Ada lahan di Indonesia, itu ada lahan hutan gitu ya dan sagu yang orang bisa makan dari lahan itu. Terus Indonesia negara datang mengubah dia jadi lahan kosong, dideforestasi ini hutan gitu. Terus gagal dipanen, nggak ada yang dipanen. Ini kan terjadi di Gunung Mas. Padahal tujuan utama food estate itu adalah untuk menjaga ketahanan pangan dalam negeri gitu negeri, katanya hasilnya, begitu. Dan kan bilangnya gini, untuk ketahanan pangan dalam negeri ini perlu dijaga karena apa? Karena krisis iklim kan. Nah, salah satu penyebab krisis iklim di Indonesia itu deforestasi. Gitu. Jadi plot twist ya. Ini plot twist sebenarnya. Ini kayak mari kita atasi krisis. Mari kita atasi krisis iklim dengan cara menyediakan pangan. Lah, tapi di Indonesia diekstensifikasi lah kan deforestasi. Lah Pak, kalau Bapak tidak melakukan deforestasi dalam kerangka krisis iklim nggak akan terjadi. Situasi ini nggak akan terjadi. Jadi kayak mengatasi masalah dengan masalah kayaknya ya pemerintahan ini. Iya. Mas, tapi kalau sebetulnya ya masalah-masalah tadi pemerintah sebetulnya bisa nggak sih memitigasi adanya pangan yang naik, apalagi beras beras ini kan kebutuhan pokok gitu ya. Persis. Bisa nggak sebetulnya dimitigasi, apalagi tadi salah satu problemnya adalah problem iklim. Iklim ya, betul.
Pertama kita perlu tahu begini Mbak, bahwa hampir 100% produsen beras itu adalah petani kecil. Hampir 100%. Beda dengan di Amerika, produsen gandum itu memang petani tapi tidak kecil itu. Satu orang bisa 50 hektar lebih. Kalau produsen beras kita itu petani kecil di pedesaan yang kepemilikannya kata BPS sekitar 0,2 sekarang nih. Satu orang 0,2 hektar. Bayangkan. Kalau apalagi kita tahu kalau di area Pantura itu 0,2 hektar itu pijakan mereka satu-satunya untuk bertahan hidup. Gitu kan? Ya kalau sebenarnya subsisten ya. Kalau dulu sih yang penting stok kita amanin dulu untuk keluarga, yang lain kita jual. Kalau sekarang kan enggak, dijual semua gitu. Nah, kalau kita mau memang serius mau mengatasi krisis pangan ini, kayak lonjakan pangan nggak karu-karuan begini, ya menurut saya lindungi saja petaninya begitu. Yang pertama itu, jadi jangan diserahkan ke sudah terbukti loh bahwa 100% produsen pangan kita itu petani kecil kalau beras ya gitu. Nah, sehingga kalau mau kebijakan inilah yang kita perkuat. Nah, sekarang untung petani itu 1.500.000 Mbak per satu musim. Jadi bisa dibilang sebetulnya harga beras naik, bahkan tadi Mas Nanta sempat menyebut ini rekor ya, rekor tertinggi gitu. Ternyata yang petani juga tidak banyak diuntungkan di situ. Oh enggak. Karena biaya produksinya juga tinggi. Betul. Atau di mana tuh gapnya? Betul. Yang sekarang memang, nah ini untuk edukasi bagi konsumen kita ini ya. Kita kalau beras harganya tinggi itu kita teriak. Tapi tahu nggak bahwa di lapangan itu harga ke petani segitu-gitu aja tuh. Untung mereka segitu. Nah, harusnya kalau negara mau intervensi itu ada di tengah gitu. Negara harus menjamin harga petani seperti apa. Nah, sekarang HPP di petani ditetapkan Maret itu 5.000. Oke kan? Ditetapkan di Maret 5.000, tapi ada harga eceran tertinggi di atas 13.200 gitu. 13.900 gitu. Artinya pedagang juga kalau mau harga di di petani itu terlalu tinggi, misalnya ditentukan pemerintah, oke, harga HPP, harga pembelian pemerintah ini harus direvisi. Karena sekarang harga pupuk, harga pestisida itu semua sudah naik semua. Bukannya ada pupuk bersubsidi ya? Alah, itu kan berapa persen aja tuh Mbak. Itu pun susah dicari kan. Susah dicari dan susah diakses. Susah diakses gitu. Atau justru turunnya ketika musim panen ya. Jadi udah. Betul. Nah, jadi HPP-nya harus dikaji ulang gitu ya, harus direvisi. Menurut saya HPP-nya harus direvisi lagi memang. Harus harus sesuai dengan kondisi yang sekarang. Supaya petani juga untung. Petani itu gini kok Mbak. Udahlah, pemerintah cabut aja subsidi pupuk nggak apa-apa, asal harga punyaku ini dijamin gitu. Harga pupuk berapapun petani itu beli kok. Gitu. Asal harga gabahnya dibeli juga dengan harga yang setimpal. Persis itu loh Mbak. Berapa sih sebetulnya ongkos produksi di petani? Kalau sekarang kemarin penetapan itu 5.000 ya. Nah, kalau hitungannya teman-teman di KRKP juga SPI itu kemarin sekitar 6.000-an Mbak, sudah 6.000 lebih gitu. Itu komponennya pupuk, kemudian obat hama pasti ya. Pupuk, pestisida, tenaga kerja. Belum lagi kalau lahannya. Belum, karena kan kepemilikannya sedikit, mereka mungkin sewa gitu ya. Itu pun mereka belum bayar dirinya sendiri sebagai tenaga kerja ya. Dan memang nggak dihitung kan itu? Memang tidak dihitung. Petani tidak menghitungin power kan di dalam memproduksi beras. Ya kita ini aja Mas. Yang penting teman-teman di kota bisa makan gitu. Nah, seperti itu, sehingga ya kalau mau ya kebijakan itu yang pertama. Terus kemudian harga eceran tertinggi juga mungkin harus direvisi juga gitu, supaya proses ekonomi ini jalan Mbak. Nah, penggilingan kecil juga kalau harga HET-nya terlalu rendah juga bingung juga mereka. Mau gimana gitu ya. HET-nya dengan bahasa sederhana tidak bersaing gitu ya. Persis. Dengan harga pasar gitu. Karena HET yang ditetapkan oleh pemerintah kemudian terlalu rendah. Kalau sekarang terlalu rendah. Jadi kalau HPP direvisi menurut saya HET juga harus direvisi begitu. Nah, soal nanti hubungan apa dampaknya ketika HET pemerintah itu kemudian rendah gitu ya, tidak bersaing dengan harga pasar yang tadi ya, karena biaya produksi kemudian tinggi dan sebagainya. Nah,
apa namanya? Jadi sekarang gini, Mbak. HET kalau HET terlalu tinggi, itu kan penetapan HET itu ada yang untuk beras premium, ada untuk yang beras medium begitu ya. Nah, itu kan bisa nanti bisa apa namanya? Bisa diakalin gitu misalnya sama pemerintah. Kan ada bansos juga. Masyarakat yang tidak bisa mengakses beras dapat bansos harusnya sih. Gitu. Nah, terus kemudian kalau HET ini tidak direvisi, maka pebisnis, ya bukan pebisnis, di rantai pasok ini kan ada penggilingan ya. Iya. Nah, penggilingan dapat harga di lapangan itu mahal, terus kemudian dia menjualnya harus murah, ya mereka akan kolaps juga. Iya, Gitu. ini penggiling mana dulu nih yang kita Nah, apakah penggiling skala besar atau penggiling skala kecil? Karena kan juga ada pemain-pemainnya ya. Iya, nah kalau sekarang yang kami ini ya Yang skala kecil. penggilingan skala kecil gitu. Penggilingan skala kecil banyak nih sekarang. Kalau penggilingan skala besar ya Mbak Almas sama Mas Iqbal tahu lah yang mana yang Mas Iqbal sudah gini-gini udah ya, gini-gini kayaknya udah. Karena ngomongin HET ya, aku menarik sih sebenarnya sama perusahaan-perusahaan besar ini ya. Sebenarnya 5 tahun terakhir tuh banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya bahkan sampai sekarang mereka bisa dibilang pemain besar di kelapa sawit gitu ya. Sekarang mereka tuh punya perusahaan-perusahaan besar beras. Iya, gitu. iya. Semua komoditas jangan-jangan ya. Iya, jangan-jangan Semua ya. komoditas pangan. Dia sebagai peneliti dan sebagai kamera kita patut menduga gitu ya, bertanya kan. Jadi ini kita lagi bertanya sebenarnya gitu ya. Situasi ini tuh pernah terjadi sebenarnya dalam konteks kelapa sawit, minyak goreng. Iya, iya. Kalau pernah ingat HET juga tuh persoalan awalnya. Iya. Penetapan harga eceran tertinggi gitu. Ketika ditetapkan HET, maka pasar guncang kan? Persis. Karena tidak ada barangnya kan gitu. Nah, ini ditetapkan juga HET kan, guncang pasarnya gitu. Karena apa? Karena orang akan berpikir keuntungan, dan ini perusahaan-perusahaan besar sebenarnya. Kalau teman-teman mau lihat misalnya ya, beli beras premium itu terus lihat logo paling atas tuh. Ya. Itu kita ada huruf W misalnya, ada banyak huruf-huruf yang merah yang melingkar-melingkar gitu ya. Ada banyak lah yang, jadi sebenarnya makanya saya heran juga sebenarnya kalau kita lihat data BPS ya, kita kan defisit beras ini tuh tiap tahun, bukan setahun 2 tahun gitu. Kalau tahun 2023 itu kan produksi kita 50 juta gitu ya, turun dari 2022 itu 51 juta ton kan. Terus kita selalu defisit 3 jutaan kan. 3 juta, maka kuota impor itu kan di situ kan. Sekitar segitu. Jadi ini adalah sesuatu yang produksi beras kita tuh, produksi gabah kita jatuh, tapi tidak lebih dari 5% sebenarnya. Kalau data yang BRIN keluarkan gitu ya, di beberapa media, itu 2% jatuhnya. Tapi 2% kenapa langsung harga berasnya melambung kayak gini gitu. Itu sebenarnya yang kalau saya gitu melihat data ini sebenarnya yang jadi pertanyaan besar. Iya. Kenapa turun produksi 2% gitu ya? Tapi lonjakan harganya gitu yang rekor gitu. Nah, lonjakan harga rekor ini yang sebenarnya harus kita telusurin gitu. Nah, bisa dua kan? Ada psikologi pasar di mana orang berbondong-bondong beli beras gitu. Jadi karena takut mahal, takut kehabisan, itu semua dibeli. Tapi kan itu biasanya terjadi 1 minggu. Ini udah berminggu-minggu kan? Iya. Iya. Sejak kapan sih? November ya? November. Bahkan udah beberapa harga beras naik gitu. Dan yang kedua, atau stoknya memang ditahan, tidak terjun ke pasar. Ini kan jadi pertanyaan ya. Iya, iya. Apa indikasi ada penahanan stok di pasar? HET tadi. Oke. Coba Karena HET-nya naik. tidak bersaing, akhirnya Iya. penjual atau penggiling ini mereka tahan dulu Tahan nih, aja. karena rugi kalau mereka keluarkan sekarang gitu Itu ya. terjadi kan? Kita pernah terjadi di komunitas minyak goreng. Iya, HET ditetapkan ditahan. pemerintah waktu itu 14.000 kalau nggak salah ya. 14 ribuan lah. Per 2 liter ya. Heeh. Kan yang makanya ada minyak kita itu kan Iya. ditahan, hilang minyak goreng di pasaran. Mahal, harga permintaannya tinggi, harga pasar guncang. Iya. Begitu HET-nya direvisi, Ada barangnya. ada barangnya. Ini Dan biar kemudian jadi kasus korupsi kan ya? Iya. Iya. Udah ada kasusnya juga. Udah ada kasusnya, makanya ya kita berharap ada juga ya investigasi dari KPK mungkin, atau dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, Persis. atau KPK menginvestigasi 2 kementerian ini gitu ya. Iya. Ini agar tidak loss juga ya. Mungkin ada teman-teman yang juga tidak
belum mengikuti bagaimana rantai pasok pangan di sektor beras, padi begitu ya. Memang sebetulnya dari petani itu ya tidak langsung sampai ke konsumen gitu. Oh, enggak, ini jauh. rantainya tuh panjang. Ada berapa? 6? Enggak, lebih dari 7, Mbak. Lebih dari 7 ya? Lebih dari 7. Coba mungkin kita perlu ini satu-satu ya. Dari petani kemudian Betul. ke Nah, petani ini kalau di Pantura aja ya, di Karawang sama Indramayu mungkin gitu. Nah, di petani nanti ada orang yang pengepul namanya. Ya, dia cuman nyari aja beras. Terus dari pengepul ini nanti ke penggilingan. Paling penggilingan kecil gitu. Nah, dari penggilingan kecil ini mereka masih harus kemudian ada yang subkon gitu. Artinya dia akan jual ada yang ke Bulog, kemudian ada yang ke penggilingan besar lagi gitu. Nah, terus dari penggilingan besar ini nanti akan ke pasar Cipinang gitu. grosir, Iya. besar ya. Di pasar induk Cipinang gitu kan. Nah, terus di pasar induk Cipinang ini nanti ini masih macam-macam lagi gitu. Ada yang ya banyak yang main lah, misalnya ini beras ini kalau ini terlalu premium deh, kita campur sedikit lah supaya kayak gitu-gitu. Nanti ada yang begitu. Betul, ada yang dari pasar Cipinang nanti ada ke retailer besar. Nah, terus nanti ke toko-toko lagi. Baru sampai ke konsumen gitu. Habis itu. Jadi rantainya sangat panjang ya. Sangat panjang. Bahkan ada beberapa kajian juga yang menyebut di situ ada ada praktek oligopoli dan sebagainya, di mana ya baik di sisi hulu maupun di sisi hilirnya gitu. Jadi makanya kemudian penting untuk melihat ini titik yang membuat harga kemudian melonjak itu di mana sih sebetulnya. Karena seperti yang tadi disebutkan, kalau memang trennya selama ini akhir tahun awal tahun itu harga beras naik ya. Cuma yang kali ini kalau kata Mas Nanta tadi rekor gitu. Rekor sepanjang masa. Sepanjang masa. Dan ada narasi yang dikeluarkan kan? Narasinya dikeluarkan bahwa kalau beras mahal yang diuntungkan petani. Nah, itu dia. Padahal enggak ya. Padahal enggak gitu. Karena itu yang perlu direvisi itu. Karena harga gabah di petani ternyata ya segitu-segitu aja, nggak berubah. Jadi kayak kalaupun tinggi karena harga produksinya tinggi. Betul. Jadi kita berharap nilai tukar petaninya tinggi gitu ya. Persis. Harga gabahnya tinggi. Semakin tinggi harga gabah, kita senang tuh. Tapi kan yang lagi naik ini bukan harga gabah yang tinggi, tapi harga beras. Gitu. Jadi harga beras naik kalau tadi dari rantai nilai pasarnya, maka pemain-pemain besar sebenarnya, penggiling distributor bahkan. Betul. Yang dia paling sedikit resikonya karena dia tidak nanam, tidak mungkin gagal panen. Hanya modal aja ya. Paling tinggi effortnya, tapi memang dia paling tinggi modalnya. Jadi tinggal resiko ya paling kecil. Paling kecil gitu. Dan untungnya paling besar mereka. Jadi tadi Mas Nanta bilang nilai tukar petani untuk gabah keringnya itu sekitar 4.000 sampai 5.000 kan? Iya. Sekarang harga berasnya itu sekarang ada yang 18, ada yang 18.000, ada yang 19.000 gitu. Betul. Jadi bayangkan cuman nggak sampai 25% dari total itu yang didapatin petani. Sebetulnya kita juga tidak menutup mata ya bahwa harga produksi itu juga meninggi sehingga harga gabah juga jadi lebih tinggi. Betul. Tetapi kemudian yang menjadi pertanyaan, kok lonjakan harganya sedemikian meroket gitu ya. Betul. Itu yang kemudian menjadi pertanyaan, dan siapa sebetulnya yang diuntungkan di sini? Apakah betul kemudian yang diuntungkan betul-betul adalah petani sebagai produsen di awal ini, yang mana yang kita tahu petani ini kan juga resiko gagal panennya dan lain-lainnya itu juga cukup tinggi begitu. Betul. Kalau melihat sekarang, memang sekarang itu harga gabah di tingkat petani kan udah ditetapkan HPP 5.000. Ditetapkan HPP 5.000. Sekarang harga gabah itu 7.000 di petani itu, 8.000 gitu. Tapi gabahnya nggak ada memang, Mbak. Nah, yang ada di petani itu stok-stok rumah tangga biasanya. Untuk mereka konsumsi sebetulnya sendiri. Iya, karena ini mungkin dilepas begitu jadi. Nah, sebetulnya harga gabah segini itu ya juga baru-baru aja gitu. Sebelumnya selalu di bawah HPP. Sebelum ditetapkan 5.000 ketika bulan Maret 2023. Itu selalu di bawah HPP. Ini kenapa harga gabah itu di atas HPP? Karena tadi produksinya kemudian. Ya, nah waktu itu memang ada revisi, Badan Pangan ya merevisi. Itu memang oke, ini harus dinaikkan ini. Sekarang biaya produksi di tingkat petani segini, gitu. Itu harus dinaikkan. Itu sebagai acuan Bulog untuk berbelanja, untuk menyerap gabah petani gitu ya. Nah,
Cuman kan yang bermain bukan cuma Bulog gitu kan. Iya. Nah, itu kan Pihak berlaku swasta. itu hanya untuk Bulog gitu kan. Nah, Oke. nah sekarang juga begitu. Nah, kalau pemerintah stoknya sekarang itu cukup, ya harus diimbangkan lah antara kalau harus ada kesetimbangan pasar baru menurut saya gitu. Kalau pasar itu harganya segini, Bulog ya harusnya mengikuti gitu. Iya. Termasuk HPP-nya juga dinaikkan gitu loh. Kalau mau begitu. Lah, nanti soal perlindungan terhadap konsumen ini ya silakan pemerintah Lewat skema bansos lewat skema kah, apa atau- gitu ya. Iya. Gitu. Menurut saya itu sih, Mbak. Jadi dari semua ini harga tinggi ya tetap aja petani juga sekarang juga lagi tergencet, nggak karu-karuan gitu. Tidak sebanding lah harga tinggi dengan apa yang diterima petani saat ini. Tapi kan di kalangan petani sebenarnya juga ada persoalan lain kan ya. Jadi dalam artian biaya hidup mereka semakin tinggi juga kan. Sehingga mereka mau tidak mau berharap harga gabah itu tinggi kan. Iya. Dan sebenarnya harga gabah itu kan subsisten. Nah, persoalan lain ini sebenarnya perebutan ruang. Jadi sebenarnya petani juga akan semakin mudah dia menjadi miskin kalau seandainya dia menjual tanah kan sebenarnya. Tapi dia tidak secure sama tanahnya karena berebut ruang. Persis. Contoh misalnya petani-petani di Wadas misalnya ya. Iya. Yang itu kan konflik juga kan, konflik antara penambangan batu gamping gitu kan dengan petani. Bandara KNIA misalnya yang di Yogyakarta Kulon Progo itu kan juga berubah dari sawah gitu, dari sawah menjadi Awalnya sawah menjadi bandara. Terus yang di wilayah Indramayu yang Jawa Barat Kertajati gitu, itu kan wilayah sawah sudah. Jadi sekuritas mereka juga ada persoalan agraria di sini. Jadi kalau tadi Mas Nanta bilang soal harus dilindungin dong, udah tanahnya 0,2 hektar. Bayangin ya, ada misalnya pejabat yang punya cerita 0,2 hektar ini kecil banget sebenarnya. Karena cerita kita kalau di sawit tuh 17, juta hektar, 1, sekian Kalau juta ngomongin hektar. soal ini kok 0, Ini gitu ya. 0,2 gitu. Jadi ke petani 0,2 hektar. Nah, yang dilakukan malah sertifikasi lahan kan, bukan redistribusi lahan. Gitu. Jadi di daerah di petani ini mereka juga tidak punya lahan. 0,2 itu kecil banget. Ya. Mereka bisa untung, petani bisa untung, hasil risetnya kawan-kawan AK3 ya. Mereka bisa untung itu kalau petani punya lahan itu 2,5 hektar sebenarnya. Itu baru subsisten. Iya. Tapi sebetulnya Mas ini kan bukan hanya persoalan petani ya, tapi juga pemerintah juga karena kita kan juga punya cita-cita soal daulat beras gitu. Jadi seharusnya pemerintah juga harus memastikan soal secure itu tadi. Nah, ini kalau selama ini gimana peran atau intervensi pemerintah untuk menjaga agar misalnya nih setidaknya luas panen itu tidak terus berkurang gitu ya. Apalagi permintaan kan terus bertambah dengan jumlah penduduk baru dan lain-lain. Kan kita sering nyalahin petani ya sebenarnya ya. Iya. Soal mereka mau jual lahan ke sawit gitu gitu ya. Ya kan mereka jual sawit, mereka jual lahannya kan gara-gara kebijakan pemerintah sebenarnya yang mereka nggak dilindungin. Iya. Mereka lebih gampang tergusur kan. Berarti sertifikasi itu sama aja nggak ngelindungin petani? Enggak. Karena dia bebas menjual lahannya berubah jadi sawit betul. berubah jadi properti gitu. Betul. Jadi kayak yang dibutuhkan dalam reforma agraria itu kan redistribusi lahan sebenarnya. Bukan sertifikasi. Jadi sertifikasi lahan itu bukan reformasi agraria. Makanya pangan kayak kata Mas Nanta tadi ya, ketahanan pangan kita itu bergantung sama petani-petani kecil tadi. Dan ketika masuk program food estate kan, program besar food estate masuk, itu nggak pas sama pertanian Indonesia. Bayangin nih, lahan pertanian kita itu yang produksi untuk pangan, pertanian pangan itu kan sekitar 7,9 ya, hampir 8 jutaan. Dan itu berhasil kan. Dan itu kita harus angkat tangan, ini berhasil. Tapi ini kan intervensi petani-petani kecil tadi tuh, yang membuat dia berhasil gitu. Sedangkan ketika pemerintah membangun lahan food estate untuk pangan, katanya ya, itu sampai 500.000 hektar, dan itu berasal dari hutan, nggak berhasil kan? Bertahun-tahun. Kacau. Karena memang karakteristik pertanian Indonesia selama ini yang 7,9 juta hektar itu memang ditopang sama petani kecil. Bukan industrialisasi. Jadi seharusnya kebijakan pemerintah ke depan itu gimana agar kemudian persoalan ini ya bukan hanya tidak berulang ya, pun misalnya nanti ada kenaikan ya memang kenaikannya karena
itu tadi orientasinya karena kesejahteraan petani gitu, Ya, persis. bukan karena problem-problem yang seharusnya sudah selesai diintervensi oleh pemerintah. Makanya lindungi petaninya, lindungin lahannya, berhenti melakukan industrialisasi terhadap pertanian. Iya. Karena kita tuh berbeda banget sama negara-negara lain. Betul. Nah, yang selama ini dilakukan kan bahwa ini pemerintah memandang petani adalah petani itu alat produksi aja. Ayo, tolong petani ini deh, petani nanam harus bagus ya. Nih, aku kasih pupuk bersubsidi, aku kasih ini, aku kasih program menanam satu musim 4 kali gitu. Dikasih program itu. Jadi memandang petani ini bukan soal manusia ya, soal Yang butuh sejahtera gitu persis. ya. Yang diperhatikan adalah stoknya. Yang penting petani harus produksi segini. Urusan nanti kamu utang, urusan kamu nanti itu tidak dilindungi sama sekali. Nah, padahal petani ya bilang, Pak, udahlah itu tidak usah pupuk bersubsidi itu dikurangi aja lah. Kami beli mahal nggak apa-apa nih. Asal kami dijamin ini kepastian harga petani. Mereka harga stabil aja udah seneng begitu kan. Nah, sehingga itu yang pertama. Kemudian yang kedua, riset KRKP soal investasi publik, Mbak. Jadi investasi publik yang dilakukan pemerintah 5 tahun belakangan ini adalah di pertanian ya, di sektor pertanian itu adalah lebih banyak kepada infrastruktur. Dan itu ketika disimulasikan, kami kerjasama dengan teman-teman di FEM IPB, itu tidak efektif. Tidak efektif, penambahannya sangat kecil sekali investasi publik yang utamanya adalah infrastruktur. Apa yang kurang? Pertama adalah pembangunan SDM-nya. Itu yang intervensinya juga kecil oleh pemerintah gitu. Nah, kemudian soal perlindungan harga ini kita selalu di petani itu diposisikan ya hanya sebagai ya mana pokoknya produksimu mana deh ini supaya diserap pemerintah nanti dijual, serap pemerintah dijual gitu aja terus. Nah, sehingga ya hak-hak hidup mereka mungkin juga tidak diperhatikan di situ. Iya, menjadi apa ya, tidak terelakkan gitu ya kalau kemudian tadi itu ada alih fungsi lahan, kemudian memutuskan untuk bertani komoditas yang lain karena memang mungkin lebih menguntungkan. Lebih menguntungkan. Nah, dan yang paling mudah oleh petani ini kita udah nggak untung nih. Paling mudah dalam melepas asetnya tadi. Termasuk melepas lahan. Lahan yang 0,2 hektar udahlah aku mau kerja di kota aja. Kalau kayak begitu repot kita ini orang kota. Sebagai konsumen ini. Iya. Gitu kan. Pemerintah nggak repot ya? Iya, impor aja. Pemerintah repot. Tapi ini bisa sebenarnya yang paling kita takutkan karena krisis iklimnya tinggi, kita selalu El Nino, kita selalu kebakaran hutan dan lahan. Kalau ini terus terjadi, lonjakan harga beras kayak gini itu bisa bertahan sebenarnya. Bertahan harga lonjakan berasnya. Bertahan lama. Jadi, krisis ini bisa bertahan lama. Karena gini, pemerintah ada program diversifikasi pangan kan selalu, tapi nggak berjalan. Contoh misalnya teman-teman di timur banyak makan sagu, tapi sagunya berubah jadi tambang nikel, sagunya berubah jadi tambang batu bara, sagunya berubah jadi food estate gitu. Jadi bayangkan ya logikanya ya. Ada satu tempat wilayah di Papua Selatan sekarang itu sagu dan masyarakat situ nanam sagu, sagunya ditebang diganti jadi sawah. Ini nggak masuk akal sebenarnya. Sebelum sawahnya panen dan nggak panen sampai sekarang, sagunya tuh udah nggak ada lagi gitu. Jadi ini kita ribut ya harga beras saat ini karena memang banyak diliput media. Tahun lalu itu ada krisis pangan loh di Zanegi, di wilayah Merauke. Apa saat itu komoditasnya? Sagu. Mereka makan sagu, tapi mereka nggak punya akses terhadap pangan. Bahkan tuh di wilayah pegunungan, krisis pangan tuh sampai ada anak-anak dan ada perempuan yang meninggal gitu loh. Itu banyak loh, sekitar 6 kalau nggak salah. Jadi situasi krisis pangan ini terjadi di wilayah-wilayah yang tinggi ekstraktif juga sebenarnya. Nah, bayangkan ketika yang tadinya mereka makan sagu, makan singkong gitu ya, makan ubi kayu, berubah menjadi kebutuhannya terhadap beras kan. Artinya kebutuhan terhadap beras tinggi kan? Semakin meningkat. Contoh misalnya ada model tanam dan model pangan bagi masyarakat Dayak. Masyarakat ada Dayak, terus masyarakat Talang Mama di Riau, di wilayah Jambi, Sumatera Selatan. Itu mereka kan di gambut gitu ya. Nah, mereka biasanya tuh cultural burn gitu. Membakar 2 hektar. Dulu diperbolehkan gitu. Nah, tapi sekarang tidak diperbolehkan ketika mereka membakar,
mereka kan akan semakin meluas gitu ya. Dan tadinya mereka ini bakar buat apa coba? Bukan buat sawit. Mereka ini bakar buat padi. Namanya padi gogo yang Padi ditabur gogo, kayak persis. gitu. Sehingga wilayah Kalimantan Tengah, wilayah Kalimantan Barat, wilayah Sumatera Selatan itu tidak membutuhkan suplai beras dari luar daerahnya. Iya. Mereka bisa kebutuhannya Memenuhi sendiri. dari lokal ya. Lokal. Sekarang sudah 5 tahunan mereka kan dilarang. Mereka tidak lagi nanam beras gitu. Sehingga mereka butuh, Dilarang kenapa? kan tidak boleh membakar. Dianggap Oh, mereka menyebabkan dilarang kebakaran, Membakar gitu hutan ya? nanti. Membakar hutan. Anggapannya membakar hutan. membakar hutan, membakar lahan gambut, sehingga mereka tidak lagi menanam dan mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan berasnya mereka, sehingga ada petani beras yang beli beras. Nah ini terjadi nih sebenarnya di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Iya. Sumatera Selatan yang saya ngelihat langsung gitu ya, gimana ada satu pabrik penggilingan beras di satu desa kecil gitu, yang itu udah nggak beroperasi bertahun-tahun karena masyarakat nggak nanam lagi. Padahal kenapa gambut rusak? Gambut rusak karena sebelahnya ditanam buat hutan tanaman industri, punya perusahaan-perusahaan perusahaan-perusahaan beras besar tadi. Perusahaan sawit yang nanam di lahan gambut, yang salah satunya juga dia pemilik perusahaan beras ini kan. Teman-teman bisa cek Iya. penggilingnya gitu. Bolehkah inisial? Mereka juga punya. Bayangkan masyarakat yang tadinya harus bisa menanam padi, mereka tidak bisa menanam padi lagi. Kenapa? Karena begitu mereka harus membakar lahan, lahannya akan semakin menyebar, terbakar. Karena apa? Karena gambutnya rusak. Yang bikin rusak siapa? Petani. Bukan. Perusahaan-perusahaan Industri. besar tadi, industri-industri besar tadi. Jadi kita ini sering sekali menyalahkan petani sebenarnya. Jadi padahal kita nggak lihat persoalan utamanya itu ada di pola ekonomi ekstraktifnya gitu. Jadi persoalannya struktural sebenarnya. Tapi kan nggak mungkin pemilik perusahaan-perusahaan besar ini kan 18.000 uang kecil ya. Kecil. Gitu. Tapi bagi petani 18.000 itu mahal. Sehingga dia harus memenuhi kebutuhan. Jadi kayak ya ini sebenarnya situasinya kalau kita tidak berubah gitu ya dari ekonomi yang sangat ekstraktif dan bertumpu di situ. Yang tergusur pertama kali itu petani. Dan ketika petani tergusur, yang berdampak itu sebenarnya ke masyarakat luas. Semua publik. Dan itu berbahaya, dan kita tahu bahwa ekstraktivisme itu menyebabkan krisis iklim sebenarnya. Dan di seluruh dunia itu udah tahu dampak pertama dari krisis iklim adalah pangan. Jadi orang akan kesulitan mengakses terhadap pangan. Yang akan terdampak adalah petani, tetapi ini kalau pinjem bahasa tadi ya, ekornya panjang juga nih, tidak hanya petani yang kemudian merasakan dampaknya, karena kita sehari-hari konsumsi juga bergantung terhadap apa yang diproduksi oleh petani gitu. Betul. Iya, tidak hanya beras bahkan ya. Ya, semua lah ya, cabai. Semua, menurut saya semua lah itu. Iya. Kan ya salah satu, kalau kita lihat data BPS, salah satu yang membuat indikator kemiskinan di Indonesia itu ada beberapa harga. Satu harga beras, harga cabai, sama harga rokok. Jadi kalau ketiga, tapi kemarin harga rokok naik juga katanya. naik juga ya, itu udahlah itu ya. Lebih naik itu kita lebih senang sebenarnya ya. Jadi kalau menjerit juga ya ini. Menjerit juga nih bagi perokok-perokok nih. Tapi keempat ini sama cabai itu maksudnya kayak cabai bawang gitu ya. Kalau ini naik, bumbu-bumbu ini naik, ke komponen harga ini naik, itu akan cepat menaikkan tingkat kemiskinan di satu wilayah. Jadi sebenarnya beras diproduksi petani, cabai diproduksi petani, bawang dan sebagainya, bumbu-bumbu tadi diproduksi sama petani. Jadi kalau petani subur tanahnya, tingkat kemiskinan kita tuh bisa diturunkan. Iya. Makanya aku juga heran ya Mas ya, kalau misalnya ketika persoalan ini dilempar ke pemerintah atau pejabat begitu ya, kemudian jawabannya sesimpel misalnya ya udah jangan makan beras dulu, makan yang lain. Loh, makan yang lain ini kan juga sama, tadi ada komponen-komponen itu begitu. Iya, satu begini, memang beras ini kan komoditi yang pelik ya. Bukan komoditi yang pelik, maksudnya yang berkepentingan ini banyak sekali gitu kan. Nah, kita beralih, dulu masyarakat kita tidak semuanya makan beras loh. Iya kan? Banyak pangan lokal, banyak yang lain, tapi karena tadi itu ya. Ya, Tadinya kita makan ada pisang. tantangan juga. Betul. Terus pisangnya di cemilan. Ya nggak tahu dosa revolusi hijau mungkin atau dosa Soeharto, ya nggak tahu lah. Wah, ini satu sesi lagi nih. Nah, ini boleh kita bahas nanti, ini lebih seru. Tapi ya memang kalau kita
melihat apakah pembangunan pangan kita berhasil, kan pemerintah selalu bilang kita stok aman, kita produksi baik. Tapi kalau produksi baik, buktikanlah pada saat kayak begini nih gimana gitu kan. Nah itu artinya indikasi yang nggak benar gitu ya. Nah terus dilihat aja sekarang bahwa persentase kemiskinan di pedesaan itu adalah paling banyak adalah petani juga gitu. Nah. Dan kalau dari problem-problem tadi yang sudah kita kupas ya, kalau menurut Mas Nanta dan Mas Iqbal, kira-kira harga beras ini ya sekarang sudah turun ya, walaupun belum kembali gitu. Apakah memungkinkan untuk kembali atau memang butuh penyesuaian baru karena ada problem-problem yang tidak terjawab ini? Iya, kalau secara teknis memang harusnya bisa turun dengan nanti April ada ada panen raya gitu. Nah itu pemerintah nih harus gesit nih, harus bekerja keras menyerap gabah petani dengan sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kalau bisa begitu ya. Terus kemudian yang kedua tentu dengan harga yang baik juga. Menurut saya HPP 5.000 perlu dilihat lagi dengan konteks sekarang ya, dengan harga-harga produksi petani yang semakin mahal gitu. Tentu dengan secara klinis akan turun gitu, tapi secara jangka panjang perlu disiapkan lagi terus kebijakan yang benar ini, Pak. Iya. Yang pertama adalah kebijakan soal harga tadi. Menurut saya perlu direvisi tuh HPP dan HET. Terus yang kedua juga tata kelola pangan kita perlu dilihat lagi gitu. Karena keputusan impor 2023 yang terakhir ini agak serampangan juga gitu. Karena Kementerian Pertanian bilang gabahnya cukup, Kementerian Perdagangan bilang ya yang sering kan enggak, kita perdagangan dan pertanian ini kan selalu enggak sama ini ngomongnya. Iya. Kalau mereka semakin jalannya enggak harmonis gitu. Kan begitu aja, itu kan agak serampangan. Ya menurut saya itu perlu dimitigasi juga. Jadi yang selanjutnya adalah ya sampai kapan kita akan bergantung kepada impor gitu kan. Sampai kapan kita akan menyerahkan kebutuhan pokok kita terhadap orang luar begitu. Nah, iya kalau keadaannya baik-baik aja. Ketika COVID gitu, kolaps kan kita. Iya. Orang yang di luar nggak akan mau. Kalau penjelasan pemerintah kan soal solusi jangka panjang dengan food estate gitu. Tapi kalau dari penjelasan Mas Iqbal kan kok sepertinya suram sekali karena ya itu tadi ya ternyata ada banyak problem di situ. Salah satunya misalnya soal food estate juga berjalan beriringan tuh dengan deforestasi dan sebagainya, dan itu kan juga imbasnya kepada pangan juga begitu. Iya. Saya mau ini aja lah, kalau urusan pangan terutama urusan padi kita serahkan kepada ahlinya aja lah. Iya. Mbak, ya itu petani itu loh. Itu loh secara budaya mereka sudah mereka tuh udah lama nanam, udah pinter lah. Iya, berarti bisa nggak ya disimpulkan bahwa ya solusinya kemudian adalah bagaimana dukungan pemerintah ini terhadap petani begitu ya. Betul. Yang ya tadi itu pemerintah kemudian ada di tengah. Iya. Kesejahteraan petani dijamin begitu ya, tapi juga lonjakan-lonjakan harga ini kemudian ya dikontrol dalam artian ya juga tidak sampai melonjak tinggi dan kemudian berdampak negatif terhadap konsumen gitu ya. Iya, persis. Jadi ada dari kalau Mas Iqbal, dari kita tahu bahwa sekalian closing kita. Closing kita ya. Udah di kode. Udah 45 menit. Jadi kalau kita lihat, kita tahu 7,9 juta wilayah pertanian kita itu pangan ya, bukan wilayah pertanian sawit yang lain yang 16 jutaan itu gitu ya. Wilayah pangan kita itu sama petani. Gitu ya. Artinya pangan kita itu bergantung 100% kepada petani. Nggak ada industrialisasi pangan yang kita bergantung, tapi pada petani. Dan sebagian besar penduduk Indonesia adalah petani, gitu ya, yang ada di desa-desa gitu, petani. Sehingga kalau kita menyelesaikan persoalan petani, persoalan negara ini bisa hampir 80% tuh selesai bahkan. Itu selesai. Tapi yang paling berdampak dari ekonomi ekstraktif ini adalah petani, karena mereka yang ditekan gitu. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa ini sebenarnya sinyal
dampak dari krisis iklim itu memang akan berdampak pada akses terhadap pangan gitu. Dan kita akan bertarung sebenarnya. Bertarung, sekarang kan sudah bertarung kan, membeli beras yang non premium itu kan bertarung. Persis. Dari yang pemilik kelas menurunkan menengah. ini ya, menurunkan Iya. standar. Bener, tapi ini sinyal sebenarnya bahwa nah kalau misalnya di salah satu dampak dari kenapa gagal panen itu kan adalah bencana. Persis, Mas. Krisis iklim itu berdampak pada bencana. Tahun 2022 BPS itu mencatat bencana 3.900, hampir 4.000. Hampir 2.900, hampir 3.000 bencana tahun 2022 di Indonesia. Gede kan ya? 99% itu adalah bencana hidrometeorologis. Bencana yang disebabkan oleh Iklim ya. manusia, krisis iklim. Tahun 2023, tahun kemarin, itu tingkat bencana di Indonesia hampir 5.000. 4.900-an bencana. Bencana paling banyak terjadi di mana? Di wilayah-wilayah pertanian tadi. Yap. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi ya, Selatan, Sumatera Selatan. Sumatera, Iya. itu adalah basis-basis pangan kita. Iya, Jadi stok beras tertinggi dari Iya. dari daerah-daerah wilayah-wilayah itu gitu. Jadi ketika bencana terjadi, krisis iklim terjadi, kita akan bertarung. Harga pangan akan mahal karena produksi akan terus menurun. Termasuk harga kopi yang akan naik 2 kali lipat. Jadi bagi bagi para pecinta kopi, krisis iklim akan menaikkan harga segelas kopi itu 2 kali lipat. Iya. Yang tadinya 20.000 jadi 50.000. Jadi Iya. teman-teman, Kadang krisis ini ya, iklim di depan nyata. Iya, Jadi ya krisis iklim ini persis. dampaknya real gitu. Iya. Tidak hanya misalnya wah ini makin panas gitu ya, atau kok nggak hujan-hujan gitu, tetapi juga terkait dengan pangan, kebutuhan yang sehari-hari kita konsumsi. Betul gitu. sekali. Iya, iya, iya. Nah, ini baru ini ya. El Nino misalnya. Kalau musim La Nina nanti banjir semua. dan ini terjadi dua-duanya di musim apa? La Nina. Oh iya, oke. La Nina jadi Dua-duanya ada di Indonesia. Di El Nino kebakaran hutan, La Nina banjir. Kenapa kita banjir? Karena wilayah-wilayah dasnya udah penuh semua dengan sawit. Jadi kita tuh banjir. Nah, ketika banjir, Meluap semua. sawitnya Nanti bertahan kita yang nggak harus bertahan. ada lagi satu sesi berikut. episode ya. kayaknya Khusus untuk seru ya. khusus untuk Ngomongin membahas sawit. khusus untuk membahas sawit gitu. Oke. Cocok. Oke, terima kasih Mas Iqbal dan Terima Mas kasih, Nanta. Mas. Ini kalau Makasih, mau Mas. disimpulkan sebetulnya memang harga beras yang sampai sekarang masih terpantau tinggi, ini faktornya memang tidak tunggal ya. Faktornya itu ada beragam, Ya. tidak hanya soal bansos. Bansos ini bisa dibilang mungkin faktor pengungkitnya Salah aja. satu lah. Dan yang membuat topik ini semakin panas gitu ya. Karena memang kemarin bansosnya seperti itu gitu, bahkan ada banyak dugaan politisasi dan lain-lain. Jadi membuat isu ini semakin panas. Tapi sebetulnya kalau kita melihat lebih cermat lagi, ini problem yang sebetulnya lebih mendasar. Ini soal produksi yang juga semakin tinggi kebutuhannya, kemudian jumlah luas panen produksi yang menurun, hasilnya krisis iklim juga yang pemerintah rasanya kurang mampu ya untuk bersiap untuk memitigasi terhadap persoalan-persoalan ini. Dan rasanya program-program yang digadang-gadang oleh pemerintah untuk menjaga stok pangan dalam negeri sampai sekarang kita belum melihat hasilnya gitu. Ini nggak tahu kita apakah perlu optimis bahwa ke depan akan lebih baik, kok rasanya susah ya. Apalagi tadi pembahasan dari Mas Iqbal, krisis iklim ini dampaknya bisa ke pangan yang lain gitu. Mungkin itu obrolan kita di podcast di atas meja ini. Sampai ketemu di sesi-sesi yang lebih panas lagi. Kalau di atas meja panas ya, Pak? Di atas meja, iya ya. Di atas meja.